Oke, hai malam semuanya. Jadi ini adalah recording yang aku buat pada hari ini tanggal 8 Mei 2026. Aku baru aja pulang dari kampus. Ini sekarang aku baru aja selesai mandi dan bersih-bersih diri. Sama aja yang bersih-bersih diri ya. Aku habis skincarean gitu-gitu, ganti baju segala macam. Ini aku mau makan. Sekarang udah jam 10. Aku tadi pulang dari kampus, mulai naik bis itu sekitar jam 8. Terus ya perjalanan yang cukup lama ya di bis gitu. Terus pulang dijemput. Kayaknya pokoknya commuting bagi aku adalah momen yang sangat sangat melelahkan gitu ya. Karena minimal banget kalau aku nggak mau commuting dalam waktu yang lama atau aka mau naik Gojek aja, itu minimal seminggu aku harus mendapatkan uang kayak 300.000. Iya, misalkan ya, maaf ya jadi membanding, jadi malah comparing, menghitung harga gini ya. Jadi kalau misalkan nih guys, aku commuting, selama ini kan aku commuting selama setahun ke belakang ini kan aku commuting pakai Transum, pakai Surabaya Bis. Dan itu sehari kalau misalkan cuma untuk PP kampus rumah cuma habis 5.000. Jadi kalau misalkan 5 hari efektif kuliah itu cuma habis 25.000. Nah, kalau misalkan aku mau naik Gojek, itu sekali naik Gojek untuk berangkat atau untuk pulang aja sekali nih, sekali pergi nih, itu aja udah habis 30.000, paling murah 30.000 lah. Belum kalau lagi rame, belum kalau Gojeknya lama, kan harus pilih yang opsi lebih mahal, dan segala macamnya. Pokoknya harus siap duit itu paling dikit 30.000, hanya untuk sekali pergi, ya kan? Nah, kalau misalkan untuk pulang pergi, berarti sehari bisa habis paling dikit 60.000, ya kan? Nah, 60.000 dikali 5, udah 300.000 sendiri, Bo, dalam seminggu, dalam 5 hari efektif kuliah. Maksud gue nih, gue setajir apa gitu ya, gue aja sekarang sampai harus kerja gitu kan, untuk kebutuhan jajan dan bahkan untuk kuliah juga harus kerja ikut sama kakakku gitu kan. Alhamdulillah kakakku punya usaha dan aku bisa bekerja sama kakakku. Ya hanya aja itu guys gitu loh, belum visible opsi untuk naik Gojek. Kalau misalkan mau naik Gojek pulang pergi ya seminggu habis 300.000, itu minimal kayak aku seminggu harus punya duit jajan kayak 500.000, jadi 200.000 sisa untuk, maksudnya 300.000 transport nih, terus 200.000 sisanya ya untuk makan, untuk kebutuhan ngeprint dan segala macam gitu loh. Maksud gue nih 300.000 seminggu tuh berlebihan gitu ya, hanya untuk transportasi. Jadi kayak opsi untuk naik Gojek itu sangat tidak visible ya untuk kamu-kamu yang belum bekerja ya, belum memiliki penghasilan, belum bekerja tetap, belum memiliki penghasilan. Tapi even ya guys, gaji UMR aja, gaji UMR itu kan ini I'm talking UMR Surabaya. UMR Surabaya kan 5 juta sekian. Nah, 5 juta sekian dibagi 30 hari itu kan misalkan kayak 500 dibagi 30 aja deh. Pokoknya aku pernah ngitung kayak gaji UMR Surabaya 5 juta bagi 30 hari itu berapa, itu kan kayak masih sekitar 100-an gitu loh. Kalau misalkan ya 100 kali 30 kan 3 juta, 200 kali 30 6 juta ya, jadi kayak between 150 tuh 200.000 gitu per hari gaji UMR itu gitu kan. Jadi kayak 200.000 ya let's say lah 150 lah, 150 kali 30 aja itu udah kayak 4,5an gitu kan. Tapi pokoknya tuh ya kita malah hitungan, pokoknya itu malah sangat-sangat tidak visible lah untuk kamu. Bahkan jika itu pun untuk transportasi, menurut aku lebih baik ya pakai bis gitu. Atau kalau misalkan mau naik Gojek, kalau misalkan tempat tujuannya kalian itu tidak bisa dijangkau dengan bis, ya naiklah bis ke lokasi terdekat, habis itu baru Gojek dari lokasi terdekat gitu loh. Di situ tuh kayak gitu guys gitu. Kecuali kalau emang masih sekawasan sama rumahku, masih kayak sedaerah sama rumahku, baru aku kayak minta antar sama orang tuaku atau aku minta antar sama orang yang ada di rumah, kayak kakekku atau omku. Cuman kalau misalkan kayak itu udah jauh, udah beda kawasan, udah beda daerah, kayak minimal aku harus ngebis dulu, terus baru aku pesen Gojek dari lokasi terdekat dari tempat tujuan itu gitu loh. Aku tahu naik bis itu effort banget. Ini kan jadi ngoceh ya soal transportasi, tapi gak apa-apa gitu. Jadi kenapa kalau aku bilang naik bis itu capek banget? Soalnya guys, yang bikin capek itu sebenarnya bukan ketika, alhamdulillahnya ya, ini aku disclaimer dulu, aku alhamdulillah. Karena di Surabaya itu yang persentase orang yang naik bis dengan yang tidak naik bis itu masih sangat jauh. Surabaya itu kan berjuta-juta ya penduduknya, walaupun kelihatannya kayak ya Surabaya menurut, tapi kan soalnya aku nggak Surabaya wes kayak aku lahir teman-teman. Jadi kayak ya wes kayak aku penduduk wakil. Padahal sebenarnya Surabaya itu kan penduduknya banyak banget guys, ya kan. Dan persentase yang naik bis sama yang masih pakai kendaraan pribadi atau yang naik Gojek itu ya masih banyak kan yang kendaraan pribadi jauh gitu loh. Jadi kayak ketika di Surabaya itu kan bakal ngerasain yang jadi yang jadi pengorbanan itu yang pertama adalah waktu tunggunya guys. Kayak waktu tunggunya aku kayak ya Allah cek suwe nih sih basiki kak teko-teko, jadi kayak lama banget di waktu tunggunya dan kondisi haltenya menurutku. Soalnya kalau secara kayak pas di dalam bisnya sendiri ya bukan berarti nggak pernah desa-desaan, tapi kayak sedesa-desaan apapun itu kayak masih nggak sedesa-desaan di Transjakarta dan KRL yang kita semua lihat di sosial media gitu loh. Kayak desa-desanya di Surabaya itu kayak ya wes kayak penuh aja, tapi nggak sampai koyo duset polong loh. Sedangkan di Jakarta kan kayak kayak bentuk kayak lautan samudra manusia kan di situ. Sedangkan kayak di Surabaya itu masih tolerable lah gitu loh. Even untuk orang-orang yang sedikit introvert kayak aku yang misalnya kayak nggak terlalu suka sama hal yang terlalu ramai, masih bisa aku toleransi gitu loh. Nah, cuman yang bikin pengorbanan yang pertama waktu tunggunya. Kadang-kadang tadi suwe, terus bener-bener tadi suwe, bisa penuh kan nggak plek kan. Sebenarnya aku udah ngomong bahasa Jawa tapi kayak ya ngomong aku aja, dengarkan aku aja. Jadi karena waktu tunggunya tuh lama tapi kita nggak dapet bis gitu. Terus yang kedua haltenya juga jelek gitu loh. Karena ada halte yang kayak bahkan nggak bisa dibilang jelek karena ya jadi kalau halte yang kayak mek palang bis stop menetok. Jadi haltenya itu ada sih ya beberapa halte yang proper gitu dikasih menutup, maksudnya kayak dibangun halte gitu, tapi kan nggak semua gitu loh, cuma di beberapa aja. Biasanya di kampus-kampus atau di rumah sakit yang emang ya di kampus karena kan untuk mahasiswanya nungguin gitu tuh ada haltenya. Tapi kayak kalau di jalan-jalan mana ya bis ono halte sing kereta api itu bahaya sih jujur. Terus pokoknya waktu tunggu di halte sih, karena kalau secara untuk pembayaran dan untuk kondisi di dalam bisnis ini menurutku ya masih tergolong nyaman gitu loh, walaupun kayak ya kendaraannya mungkin si uklik-uklik gitu ya, kendaraannya sih kayak kapal, sih kayak numpak perahu.
goyang terus, cuman kayak ya wis lah gitu. Maksudnya menurutku itu bisa ditoleransi ya, menurutku itu aku bisa toleransi, tapi ya ada beberapa orang yang nggak bisa toleransi karena mabuk, maksudnya mabuk perjalanan dan segala macamnya gitu. Tapi so far aku masih bisa toleransi kalau soal kendaraan sing goyang-goyang itu sih. Cuman sing aku gudeg itu adalah kayak waktu tunggu dan haltenya. Kalau waktu tunggu solusinya adalah menurutku memperbanyak armada. Karena kalau misalkan armada diperbesar itu kurang visible, soalnya jalan-jalan yang dilalui pun dari rumah ke kampus dan kampus ke rumah itu melalui jalan-jalan kecil gitu loh. Kayak bahkan melalui jalan-jalan gang yang menurutku ya itu cukup padat banget kalau misalnya dilalui bis. Jadi kayak terusnya bukan untuk memperbesar armada tapi untuk memperbanyak armada, jadi kayak dari segi kuantitas gitu. Nah supaya untuk memperbanyak kan berarti kan demandnya juga harus banyak kan. Sedangkan orang-orang Surabaya yang pakai bis itu kayak apa ya, entah mungkin masih belum tahu atau gimana, sebenarnya ya banyak kayak orang Surabaya yang kayak melalui rute-rute itu gitu loh, kayak gitu. Terus halte, nah menurutku solusi halte itu jadi bangun gitu loh, kayak apa ya, kayak misalnya paling minimal itu menurutku kayak haltenya RSI, kuis paling minimal haltenya RSI sampai haltenya RSUD Dr. Sutomo, itu udah yang paling minimal gitu loh. Atau kalau mau paling minimal lagi tuh halte Taman Pelangi lah, itu udah halte paling minimal. Jadi atas kayak ada tempat buat meneduh, ada kursinya gitu loh. Terus gak sama umur kayak bangunan gede kayak halte UNER kampus C gitu, cuman kayak ya minimal ada tempat untuk meneduh ya, dan ada kursinya gitu loh. Dan kalau bisa ya, jadi ya kayak gitu sih menurutku, kayak jangan sampai kayak cuman palang bis tok gitu, karena itu nggak pantas gitu loh, nggak pantas. Please pemerintah Surabaya tolong ya didengarkan. PR-nya itu 2, waktu tunggu bis yang dimana solusinya adalah memperbanyak armada, dan yang kedua adalah haltenya tolong diperbagus kayak gitu. Ini khususan untuk rute R4 ya, bis rute R4 itu harus banget untuk diperbanyak armadanya supaya waktu tunggu gak suwe-suwe, supaya aku cek tutup halte langsung budal ke atik ngenteni. Soalnya apa ya guys, kayak nggak semua orang tuh mau menunggu gitu loh. Dan kenapa kok orang-orang nggak mau naik bis ya, karena rata-rata ya karena nggak mau nunggu gitu loh, karena nggak mau kan gini, waktu tunggunya lama, waktu perjalanan juga ya harusnya kamu tahu ya, kalau naik bis emang pasti nggak bisa cepet naik motor gitu kan, itu harusnya basic lah, orang yang naik transum ya harus tahu. Kalau itu ya gantian kan, kamu naik transportasi umum kan ya kami kontok harus dilayani ambek supir gitu, jadi kayak harus tahu juga kalau itu ya untuk kepentingan publik. Dan yang buat effort pribadi menurutku lebih ke waktu tunggu sih selama ini, dan haltenya jujur. Tapi kan halte RSI so far so good sih, jadi kayak ya mesti nggak sing kayak bagus banget, tapi kayak ya wis lah, masih proper lah, kalau gue nih masih dodolan jajan, sing ono tempat berteduhnya kayak gitu. Oke, gitu aja untuk cerita hari ini.